A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Pada kesempatan ini sedikit akan saya sampaikan keterkaitan dengan teknis ya, supaya kita menjadi orang yang sukses ataupun orang yang berhasil ya dalam menempuh hidup dan kehidupan ini sesuai dengan apa yang menjadi anganan ataupun apa yang menjadi cita-citakan ya. Apa yang menjadi cita-cita ya. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan bisa sukses ya. Ada beberapa resep yang perlu kita sampaikan. Dan tentunya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sukses adalah idaman setiap manusia. Kecintaan terhadap sukses tak perlu takut akan kegagalan. Lahirnya suatu gagasan adalah awal dari suatu usaha atau tindakan yang besar. Memulai suatu usaha atau tindakan adalah merupakan proses mewujudkan gagasan tersebut menuju sasaran yang hendak dicita-citakan ataupun yang hendak dicapai. Keterkaitan dengan cita-cita itu merupakan suatu yang mahal harganya. Harga cita-cita terletak pada seluruh usaha dan upaya yang telah dikorbankan untuk meraih cita-cita tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengalami kegagalan sebenarnya mereka juga memiliki gambaran dan resep, tapi mereka sering menganggap sepele, kurang bermanfaat, dan sebagainya. Kesuksesan sesungguhnya adalah soal mental. Mental merupakan dasar untuk bertindak. Di dalam diri setiap orang harus ada keyakinan akan kemampuan yang dimilikinya, keyakinan akan profesinya, ataupun keyakinan akan potensi yang ada. Itu di bawah sejak lahir. Jadi keterkaitan dengan potensi ataupun kebakaan, sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sebenarnya sudah ada. Jadi hakikatnya bakat setiap manusia akan apa yang menjadi profesi ataupun apa yang menjadi keinginan itu sudah ada sejak dia lahir, yakni potensi dan kemampuan yang dimilikinya akan meraih kesuksesan. Dengan potensi tersebut insya Allah orang akan dapat meraih sukses. Di samping potensi yang ada dan kemampuan yang ada, maka harus ada pula nilai-nilai dasar untuk meraih sukses. Ada beberapa nilai dasar untuk meraih sukses seseorang. Itu diantaranya adanya kemauan. Insya Allah ya. Dengan adanya kemauan, insya Allah seseorang akan dengan gigih untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Karena tanpa adanya suatu kemauan yang besar, seseorang tidak akan berkembang dengan baik hingga mencapai titik yang optimal. Kemauan merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan suatu usaha atau cita-cita. Dalam diri kita harus kita tanamkan rasa percaya diri atau percaya pada kemampuan serta kemauan kita yang ada. Kemudian unsur kemauan merupakan suatu resep yang paling dasar dalam upaya atau dalam usaha untuk meraih sukses. Dan ini merupakan kemauan awal dalam suatu usaha atau tindakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kemauan juga adanya keuletan, ya. Dalam melaksanakan suatu usaha diperlukan pengorbanan. Selain pengorbanan juga ketekunan. Selain ketekunan juga keuletan. Seseorang yang tabah, seseorang yang sabar, dan seseorang yang ulet dalam merintis suatu usaha atau cita-cita, insya Allah ia akan memperoleh suatu buah yang baik dari hasil usahanya itu. Sukses yang diperolehnya akan sangat memuaskan, sangat membanggakan, dan sangat membahagiakan pada dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain adanya kemauan, selain adanya keuletan, juga adanya kemampuan untuk menatap masa depan. Jadi di samping kita berbicara tentang sejarah, karena sejarah itu merupakan pelajaran-pelajaran yang sudah masa lalu, itu bisa jadikan suatu prediksi akan masa depan sebagai tolak ukur untuk masa sekarang. Jadi tidak ada istilah sia-sia dalam kita mempelajari sesuatu apapun, termasuk di dalamnya belajar tentang sejarah, karena proses hari ini adalah sejarah esok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya setiap manusia menginginkan masa depan yang bahagia, masa depan yang cerah daripada masa yang sebelumnya. Pada hakikatnya manusia bukan sebangsa unggas, ya, atau sebangsa binatang yang tidak mampu ataupun yang tidak mempunyai gagasan atau cita-cita hidup. Kalau binatang, ya, ataupun unggas ataupun ternak itu mencari makanan hari ini karena merasa lapar, pada dasarnya unggas ataupun binatang ternak ataupun ternak itu hanya hidup untuk hari ini, dan hari esok untuk hari esok. Berbeda dengan kita. Prospek kita adalah masa yang akan datang. Bagaimana sebenarnya masa yang akan datang itu lebih baik dan lebih baik. Pada dasarnya kalau kita bicara tentang dunia ternak atau dunia binatang, ya, dia hanya punya prinsip, ya, hidup untuk hari ini, hari esok ya untuk hari esok, ya, itu belum terpikirkan, ya. Kalau kita sebagai manusia harus mempunyai program, harus mempunyai rencana, dan program tersebut harus kita laksanakan tentunya dengan gigih, dengan penuh harapan, dan dengan semangat yang sangat tinggi demi untuk menatap masa depan yang cerah ceria. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga unsur keberanian, ya.
untuk memulai suatu usaha, untuk memulai suatu pekerjaan, ya, memulai suatu gagasan atau cita-cita, sudah barang tentu berbagai tantangan dan risiko yang akan kita munculkan, yang bermunculan di mana-mana, ya. Dan hakikatnya dalam menghadapi tantangan, ya, menghadapi kesulitan yang timbul, kita harus mempunyai keberanian untuk menghadapi dan menanggung risikonya. Karena walaupun bagaimana, kadang-kadang orang mengalami kegagalan karena tidak berani menghadapi tantangan dan tidak berani mengambil risiko yang ada. Jangan mundur sebelum bertempur, istilahnya itu, ya. Jadi kita harus berani dalam menghadapi segala risiko yang ada untuk mewujudkan suatu cita-cita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping unsur keberanian, ya, itu di samping itu juga perlu adanya toleransi ataupun kerjasama dan harga menghargai. Tanpa adanya dukungan dari orang lain, usaha kita akan memperoleh sulit, ya. Bukan memperoleh, tapi akan sulit. Tanpa ada dukungan atau dorongan orang lain, usaha kita akan, ya, sulit. Atau dengan kata lain, ya, kurang berarti. Jadi perlu adanya toleransi ataupun kerjasama agar usaha kita bisa berkembang dengan baik, ataupun cita-cita kita akan dapat kita raih dengan baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya saya katakan tadi, sejarah itu penting. Karena pencerminan pada masa lampau itu sangat-sangat penting untuk sebagai pengalaman. Dan dikatakan pengalaman adalah guru yang terbaik yang menjadi tolak ukur untuk mencapai suatu cita-cita tersebut, ya. Walaupun toh kadang-kadang ada yang bilang juga pengalaman itu kalau memang kita rasakan dan kita hayati betul-betul, ya, kadang-kadang ada yang menyakitkan, ada yang menyenangkan, yang menyedihkan dan sebagainya. Itulah proses kehidupan. Jadi guru terbaik itu ya kadang-kadang ya pengalaman itu tadi, ya, pengalaman adalah guru yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepintas, ya, orang bilang sukses itu dipicu oleh 3 hal. Yang pertama dengan adanya kemauan, kemudian yang kedua adanya unsur biaya untuk mencapai suatu sukses, dan yang ketiga adanya istilahnya itu takdir, ya. Jadi orang sukses itu ya karena takdir juga, ya. Takdir berkehendak untuk sukses, ya. Ataupun ada nasib, ya. Ada kemauan yang keras, ada biaya yang cukup, dan ada takdir ataupun nasib, garis tangan yang baik. Jadi untuk itu kita jangan istilahnya itu terlalu santai dalam untuk mencapai sukses, ya. Kita harus berjuang, ya, dengan sekuat tenaga, ya. Bekerja dengan sebaik-baiknya, ya. Kemudian belajar nggak ada henti-hentinya, ya. Dan juga kita nggak boleh istilahnya itu mundur sebelum kita mencoba. Mudah-mudahan kita semua bisa meraih sukses ataupun cita-cita sesuai dengan apa yang kita kehendaki masing-masing. Karena walaupun bagaimana, insya Allah kalau kita menjadi orang yang sukses,
insya Allah juga kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat akan dapat terwujud. Itu saja, mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan Anda bisa tercapai. Saya akhiri bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.